kembali lagi di live reaction. Seperti biasa, saya Gayam Pandu Sigit, tapi saya tidak sendirian. Saya bersama Pemret Indo News. Bung Purwanto. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kita lagi ngomongin, mau ngomongin sosok yang lagi jadi fenomena sekarang. Nah, itu. Kedatangannya ditunggu, omongannya dinanti. Kenapa? Itu pasti. Kenapa bisa begitu? Karena kita jarang atau publik jarang ketemu sama menteri yang modelnya kayak begini. Kangen ya? Kangen. Publik kangen ya? Kangen. Nah. Bicara apa adanya, ceplas-ceplos, kayak nggak ada beban. Ya. Jadi itu yang ditunggu oleh publik. Minimal publik seneng dulu lah. Seneng dulu. Bener. Gitu. Siapakah Ada dia? suasana yang berubah gitu ya. Siapakah dia? Purbaya Yudi Sadewa, menteri kagetan yang ngagetin. Kenapa dia bilang menteri kagetan? Karena dia pernah ngomong gini, Mas, waktu datang ke istana, diwawancara kan, Pak Pur mau jadi menteri apa? Nah, saya juga nggak tahu ini. Orang saya ditelepon sudah datang ke istana, saya pikir saya ditipu. Memang spontan banget ya? Iya. Aduh. Tapi dia spontan yang memang bukan dibuat-buat, bukan pencitraan. Betul. Gitu. Jadi memang spontan ya karena memang gitu gayanya. Spontan tapi natural gitu. Ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Dan itu sesuatu yang dia memang biasa bawain kalau dia lagi di LPS waktu itu kan. Mungkin banyak orang yang nggak nyorot LPS kan, jadi nggak tahu bang. Iya, LPS kan tidak terlalu muncul. Iya, tidak terlalu muncul kan. Ya. Jadi sebenarnya omongan-omongan dia tuh memang banyak yang kontroversi sebenarnya, yang berbeda dari sejak di LPS ya. LPS ya, cuman nggak banyak orang tahu aja gitu. Iya, betul. Nah, ini sebelum kita ngobrolin tentang sosok ini, kita dengerin dulu satu ada fakta yang pidato dia kaget. Ya. Bisa dimainkan? Dengerin nih. Saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Ada yang di sosmed bilang dia taruh rumus-rumus MP sama dengan apa gitu. Oh, inilah rumus teori Friedman yang benar. Nah ya, itu buku S1. Saya baca paper S3, jadi saya lebih tinggi jadinya. Yang dikerjakan oleh Pak Ferry sekarang, itu dan lain-lain, itu adalah pemerataan manfaat pembangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi program MBG sepertinya program yang aneh, bagi-bagi duit. Tapi kalau kita lihat filosofi ini, sebetulnya itu tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan sekaligus menjaga stabilitas sosial politik. Itu program yang baik, hanya perlu didukung oleh satu lagi yang atas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oke. Nah, ini ingat. Oke, jadi dulu ketika ditanya wartawan setelah dilantik, itu dia bilang begini, saya juga nggak ngerti apa. Mungkin saya waktu itu hebat kali ya, gitu kan. Hebat kali waktu ada Sarasehan, yang Sarasehan di Gunung itu, yang ada Pak Prabowo semua. Iya benar. Itu tiba-tiba, saya juga nggak tahu. Nah jadi kalau kita lihat tadi kurvanya Pak Purbaya tuh yang segitiga, yang begini, yang atas pertumbuhan ekonomi, kemudian ada stabilisasi yang ekonomi yang berkepanjangan, terus yang bawahnya tuh pemerataan pembangunan, manfaat pembangunan tuh itu 3 pilar Sumitronomik sebenarnya. Itu ada di bukunya Pak Sumitro tahun 1941. Jadi dia menerjemahkan Sumitronomics dalam bentuk itu. Dalam konteks kekinian. Mungkin itulah yang bikin Pak Prabowo jatuh cinta. Bisa jadi. Gitu. Bukan karena hebat di acara Sarasehan ya. Gitu. Jadi Pak Prabowo mungkin cari menteri yang bisa menerjemahkan pikiran-pikiran ayahnya ini dalam bentuk yang lain. Kan mungkin selama ini ekonomi kita ini kan cenderung kapitalis. Arahnya tuh ke barat kan.
Kalau arah ke barat itu kan berarti kan jaga stabilitas, fiskal yang terjaga, hati-hati, prudent, pengetatan ekonomi, naruh duit cash flow yang banyak. Sebenarnya yang digelontorin ke publik tidak banyak. Kredit susah, suku bunga tinggi. Memang stabil. Tapi untuk kalangan ini aja. Hanya di level tertentu. Sebenarnya kalangan yang bawahnya tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat apa-apa, teriak-teriak. Dan ini puncaknya. Makanya dulu ada kritik dari ekonom-ekonom di universitas ternama di kita ya. Pertumbuhan kita itu tidak berkualitas. Artinya memang tidak berdampak sampai ke bawah. Tidak ngefek ya? Iya. Itu buktinya dari penjualan mobil kita yang tidak pernah tembus 1 juta per tahun. Itu bukti bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan kelas menengah yang baru. Gitu. Beda dengan negara sebelah ya. Mungkin Vietnam, Malaysia. Mereka mungkin masih di bawah kita, tapi mungkin terus tumbuh ya? Tumbuh terus, tumbuhannya itu jelas. Kita sekarang malah cenderung turun kan? Malah turun. Kelas menengahnya malah Nah, itu salah satu indikator. Ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu tidak berkualitas. Nah, makanya kehadiran Purbaya yang disebut oleh netizen Purbaya efek ini langsung bikin publik jatuh cinta. Gitu. Karena dia membawa sesuatu yang baru. Misalkan dia bilang gini, Mas. Terlepas dari kontroversi dia ngambil duit dari BI yang 400 diambil 200 untuk masuk ke Himbara, itu bagian dari supaya masuk ke sistem ekonomi dia bilang. Daripada ngendon di sana nggak dia mendingan dipakai di Bank Himbara. Soal nanti gimana penyalurannya biar banknya aja yang mikirin. Iya, benar. Daripada mereka main golf minggu Sabtu Minggu kan. Iya betul. Gitu. Nah, itu harapan dia itu bisa dimanfaatin oleh bank supaya ngasih kredit dengan suku bunga yang rendah. Dan ekonomi jalan. Ekonomi jalan. Dan tadi yang diharapkan kan kayaknya Pak Purbaya ini menggerakkan ekonomi pertumbuhan. Cita-cita kan 7%, 8%. Itu nggak mungkin hanya government sendirian. Nggak bisa. BUMN semua nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus ada swasta kan. Nih, ya kan? Dia pernah, ya kan? Purbaya pernah ngejelasin gini. Ekonomi itu harus ditopang oleh dua, satu fiskal dan moneter. Betul. Ini harus saling support. Kalau fiskal moneter nggak saling support, nggak kompak, susah jalan sendiri-sendiri. Ibaratkan main volley, Menteri Keuangan itu setternya yang ngasih umpan. Spike-nya itu harus OJK sama BI. Yang belakangnya setter tuh double block itu Himbara. Dua lagi belakangnya itu baru bank-bank swasta, BPBD, bank-bank BPR, PNM segala macam tuh. Nah, selama ini nggak berjalan. BI-nya, OJK-nya, Menq-nya tuh kayak ya diam aja, begini stabil aja, nyemes enggak, ngasih lambung juga enggak, cuma gitu. Dimain-mainin begini aja. Jadi ya memang ekonominya stabil, cuman stabil yang semu. Iya, itu. Nah, jadi harapannya setelah Purbaya masuk dengan memberikan perubahan, ya OJK dan BI benar-benar berfungsi. Sekarang kita tunggu nih. Purbaya udah ngasih umpan lambung kan? Nih kita kasih nih umpan nih. 200 triliun nih. Semes. OJK bikin kebijakan apakah yang bagus? BI juga langsung melakukan sesuatu yang Jangan nahan. Gitu. Gak jalan dong kalau. Jangan nyari capital gain yang keuntungannya nanti hanya nempatin di ngendon aja di situ nunggu bunga. Nah, ini yang sebenarnya lagi walaupun kita belum tahu Mas ya. Nanti apakah ini akan berjalan mulus atau tidak. Tapi perubahan sudah dilakukan. Oke. Gitu. Ya. Memang perubahan gaya ini terlihat ya dari respon kalau kita lihat di sosial media, ada pro kontra itu sampai hari ini masih kenceng. Artinya memang kalau orang bisa berpendapat macam-macam lah dengan teori masing-masing ya, misalnya mazhab ini, mazhab itu. Tapi paling tidak gini, bagi kita memang kalau selama 10 tahun, nah tadi kan disebut tuh di pidato yang berikut, hanya di bawah 5%, 4%, padahal kita memiliki semua. Ini pertanyaan semua orang ya. Kenapa kita tumbuhnya segitu-segitu aja gitu. Jadi kalau guyonannya itu, kalau saya dulu ketika mahasiswa baru itu tahun berapa? 90-an ya?
Sampai hari ini kita masih negara berkembang terus. Ini gimana gitu loh ceritanya. Sama Vietnam kenceng banget, ya kan? Sama yang lain-lain yang dulu mancan Asia, Korea, ya kan? Udah begitu tinggi ya. Iya. Padahal Korea merdekanya belakangan ya. Makanya kita yang dulu sejajar dengan mereka sebagai macan Asia, sekarang kita masih tertinggal juga sama mereka. Mungkin kita salah berkawan kali. Nah itu makanya ini mungkin Pak Purbaya sudah membaca itu kali ya. Kira-kira kita itu harus perlu sesuatu yang nendang gitu loh. Itu. Salah berkawan, kemudian udah terlanjur basah. Siapapun presidennya terperangkap dengan itu, harus melanjutkan karena dikasih utang, kemudian mau bayar belum mampu dibikin utang baru. Ketergantungan yang terus menerus sehingga ya begini aja. Nah, makanya apapun ya keberanian dari Pak Prabowo untuk mengganti sosok Menteri Keuangan itu keberanian yang luar biasa sebenarnya. Itu mitos yang hampir menjadi semacam kepercayaan ya. Iya, benar. Jangan diganti Menteri Keuangan akan guncang gitu kan. Ternyata enggak juga. Tapi oke. Ada satu pendapat lagi nih yang mungkin kaitannya sama kehadiran Pak Purbaya. Orang lain atau negara tetangga kita akan khawatir kalau kita itu besar. Iya betul. Ya kan? Iya. Jangan-jangan. Nah itu kita ya mudah-mudahan tidak begitu. Ya. Jadi kalau kita maju ekonomi 8% itu kan pasti kekuatan ekonomi kita bagus. Kekuatan militer kita bagus, pengaruh kita sebagai kekuatan selatan akan bagus gitu. Nah itu kan banyak orang yang nggak suka. Gitu. Malah infonya nih Mas, pemilihan Purbaya sebagai Menteri Keuangan tuh bukan satu yang mudah sebenarnya. Ya, itu pertarungan. Banyak drama. Pasti. Pertarungan di malam-malam yang gelap itu. Ini infonya kita nggak bisa buka semua. Ini pertarungan yang keras kan. Dan disitulah kepemimpinan Pak Prabowo diuji. Betul. Bahwa ketika dia udah mutusin ini, tantangannya berat, ditentang sana sini, bahkan katanya sama orang-orang yang juga nggak jauh-jauh juga dari dia. Iya. Ya karena dengan perubahan ini, orang yang sebelumnya menikmati keuntungan, udah pasti akan deg-deg sering. Yang selama ini udah mapan, tinggal duduk-duduk ngopi di Singapura, tinggal makan siang di Paris. Dapat capital gain, dapat duit dari sini. Dengan hanya selembar kertas dia bisa kaya raya, nggak peduli rakyat lagi kena PHK. Nah, itu. Jualannya nggak ada yang beli, kemudian sulit untuk mendapatkan modal. Susah. Sementara ini kan mesti digerakin nih. Dugaannya pakai duit gerakinnya. Gimana nggak pakai duit? Nggak pakai duit ya susah. Susah. Nah, itu yang terjadi akhirnya sampai akhirnya Pak Prabowo nih infonya nih yang kita terima itu memutuskan Bismillah Pak Prabowo. Pak Purbaya jalan. Kita dukung. Makanya itu tantangan Pak Purbaya ini nggak gampang nih. Ini pasti banyak orang yang sana sini akan kalau bisa nih cepet dah turunnya langsung. Ya mudah-mudahan nanti efek dari 200 triliun yang digelontorkan ke Himbara itu bisa terlihat dalam beberapa bulan belakangan. Iya. Cuma kita harus memberikan keyakinan kepada Pak Prabowo dan Pak Purbaya juga bahwa dukungan dari netizen kan luar biasa. Iya betul. Semua konten yang isinya Purbaya itu viral terus. Bahkan cuma ngasih jempol doang. Sampai makan di mana itu fotonya terus dia nyanyi aja. Itu di komentarnya ribuan. Artinya publik tuh pengen perubahan sebenarnya. Dan sosok Purbaya yang kayak begitu justru jadi hiburan buat mereka gitu. Betul. Jadi buat pejabat kalau nggak bisa nyenengin rakyat, menghibur aja deh. Iya. Minimal menghibur lah ya. Jangan merugikan lah gitu kira-kira. Jadi sosok ini memang agak unik nih Pak Purbaya. Dia pinter tapi nggak jaim. Betul. Kan ada orang pinter. Omong apa adanya. Kan ada orang pinter tapi jaim. Ada. Membentuk citra dirinya. Ada juga yang kalau diundang di acara kursinya aja minta diatur di mana ini nanti anunya di mana. Itu nyebelin banget deh. Info dari teman-teman ya. Kalau menteri lain kan kalau mau datang itu timnya udah ada 4 orang. Waduh. Bapak duduk di mana? Sama siapa? Nanti ini.
Kalau Purbaya cuma satu orang, nggak ada tim yang advance yang nggak ada, datang aja. Bahkan tim humas juga nggak, mana nih menteri gua gitu. Jadi ya ini nggak dibuat-buat sama dia. Jadi ya jadi contoh menteri lain lah, nggak usah merasa jadi pejabat. Jadi saya dengar berapa orang dari LPS yang dibawa Pak Purbaya? Cuma satu orang, ajudan. Gila nggak ya? Memang ini, aduh, selon ini selon. Jadi kita ingat dulu ketika zaman menterinya Pak Rizal Ramli, yang berani Raja Wali ngepret. Wah, Raja Wali ngepret, berani nggak inferior dengan bule, gitu. Dengan IMF, Bank Dunia, udah. Tapi nggak lama Mas. Iya, itu masalahnya. Mudah-mudahan kali ini Pak Prabowo punya tetap keberanian, tidak goyah di sodok gosok kanan kiri ya. Bisikin, Pak, ekonomi kita bakal anjlok, Pak. Pilih menteri yang ada agak berat. Jadi, berat. Sebenarnya kepergian Pak Prabowo ke China kemarin, ke BRICS kemarin, itu punya kolerasi dan benang merah tuh dengan situasi kita sekarang. Iya pasti. Mungkin eranya nih Pak Prabowo pengen mengubah landasan ekonomi kita dari yang sebelumnya kapitalis oriented, menjaga kestabilan, kemudian kebijakan uang ketat segala macam ini untuk elit ingin berubah ke ekonomi yang langsung ke masyarakat. Karena dalam situasi sekarang masyarakat ya butuh gelontoran uang. Pak Prabowo sering bilang seperti mesin tuh perlu oli, sama dengan ekonomi. Olinya adalah cash money, udah nggak ada lagi yang lain. Nah, itu betul. Dan mungkin yang menarik adalah cara Pak Purbaya menangkis serangan juga ya. Jadi begitu diserang kan ya santai aja nih. Itu lucu juga. Seperti kemarin waktu dia dikritik soal undang-undang, melanggar undang-undang. Itu saya udah konsultasi sama ahli hukumnya kementerian itu salah itu baca undang-undang. Tolong Pak Didi kali ini belajar lagi. Memang aduh. Tapi gini Beb, pasar kita kan cenderung selama ini kita dipersepsikan pasar itu sensitif, omongan yang agak ini pun akan dinilai, nanti orang akan kabur. Gimana sih kira-kira kalau pasarnya nanti membaca yang figur kayak Purbaya? Kayaknya akan terbiasa juga kayaknya. Begitu Pak Purbaya dipilih, kemudian agak turun dikit. ISG turun dikit. Tapi kan, balik lagi kan? Setelah dia bilang mau gelontorin uang 200T ke Himbara, semua bank Himbara hijau. Nah, itu kan. Bagus kok. Sahamnya semuanya hijau, terus responnya juga positif, sampai sekarang ekonomi biasa-biasa aja. Jadi mitos bahwa lagi-lagi mitos bahwa kalau diganti akan menimbulkan kerusuhan, runtuh, itu sudah terbantahkan. Segala macam nggak ada. Terbantahkan. Kita tidak boleh bergantung kepada satu orang. Di negeri ini banyak orang-orang hebat. Buktinya ada Purbaya kok. Dan mesti banyak lagi, kita punya yang lain-lain banyak kok sebenarnya. Gitu. Kita punya Derajat Wibowo, kita ekonomi yang bagus banyak sebenarnya. Ahli hukum yang bagus. Gitu. Artinya ini tinggal bagaimana menempatkan mereka di tempat yang tepat aja sebenarnya. Ini kan kita melihatnya sebagai media ya. Buat kita di media, bacaan kita nih, setiap kita menaikkan berita tentang Purbaya, baik dalam bentuk teks, video maupun suara, itu responnya kan positif. Betul. Respon positif itu berarti menandakan optimisme pada publik. Optimisme publik itu akan membuat pasar bereaksi sebenarnya. Bereaksi positif. Beda kalau ketika menterinya ditunjuk, netizen bilang, menteri apaan ini? Nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan. Pasar pasti akan nyusruk. Masalahnya ini ketika dia dipilih, dia ngomong, mendobrak, optimisme publik terjaga. Kita belum tahu bahwa dia akan sukses atau tidak, tapi minimal perubahan yang dilakukan perlu kita sudah ada action yang memang dibutuhkan saat ini. Perlu kita jagain juga gitu, karena memang kalau kita baca buku Sumitronomik itu kan bagus kan, pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, kemudian pemerataan pembangunan buat rakyat, sama stabilitas nasional yang berkelanjutan. 3 pilar ini aja tuh. Tinggal diturun caranya kayak apa bentuknya. Contoh, misalnya MBG. Kan dia bilang, kita tiap minggu kalau bisa rapat sama kepala BGN untuk ngomongin apa masalahnya, kenapa belum diserap, apa yang mesti dilakukan. Itu bagian dari dia. Tinggal tunggu aja nih yang lain kan mau ganti-gantian nih. Dia akan ke Dirjen Pajak, dia akan ke Bea Cukai, dia akan ke beberapa sumber-sumber pendapatan negara ya. Kementerian, ke daerah. Kan daerah kan uangnya udah mau ditransfer lagi kan. Kalau kemarin kan dikurangin 60, ditahan, sekarang mau dikeluarin lagi biar di daerah tidak tumbuh. Tidak aneh-aneh. Naikin PBB 1000%. 1000% sebenarnya. ini agak cacat logika ya. Ekonomi lagi susah. Kok malah naikin PBB? Memang. Kepala daerah juga serba sulit. Lah, duit kita dari pusat dikurangin sampai 60%. Terus kita duit dari mana? Yang paling gampang naikin PBB-nya. Sampai 250%, 300%, bahkan ada yang sampai 500%. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya udah itu aja. Masyarakat bereaksi, rusuh malah gaduh dan seperti sekarang gitu. Jadi ini saya nggak tahu nih kebijakannya jadi aneh gitu. Kayak ini ya, bertolak belakang dengan logika ya. Iya benar gitu. Berbalik dengan logika. Jadi begini juga ya. Kenapa? Saya juga jadi berpikir nih, kenapa uang kita yang itu ditaruh aja di situ didiamkan, gitu kan? Itu buat jaga-jaga katanya mah. Iya buat jaga-jaga, tapi nambah hutang terus gitu kan? Kan aneh kan? Kita punya uang jelas, tapi kenapa ditaruh di situ tidak diutak-utik? Sementara kesulitan di masyarakat bawah seperti itu, ada PHK, ada daya beli turun, macam-macam. Kok nggak diturun-turunin yang ini gitu? Malah nyari tambahan utang. Gimana ini? Iya itu. Saya nggak paham ini. Sebenarnya contoh COVID itu contoh real. Iya. Ketika COVID kan pemerintah melonggarkan kan. Sempat kita negatif ya. Negatif, kemudian pemerintah melonggarkan uang ketat, kemudian digelontorkanlah uang ke private sector, kemudian ke semua tuh. Buktinya kita tumbuh sampai 4,6-4,9% loh. Itu termasuk yang bagus ya. Yang bagus, malah di dunia yang paling tinggi. Itu bukti kalau uang digelontorin ke private sector, tumbuh. Karena memang kita nih, ekonomi kita sangat tergantung pada domestic demand kan. Konsumsi gitu. Konsumsi. Pemicunya adalah government spending. Iya, government spending, konsumsinya tinggi, kemudian ada investasi, terus ekspor gitu. Betul. Itu jadi satu, jadi barangnya nih. Jadi gitu. Memang. Jadi ya udah kita tunggu aja nih hasilnya, mudah-mudahan Purbaya membawa kekagetan yang lain. Tapi yang jelas kekagetan yang dekat-dekatnya Pak Purbaya dulu lah. Yang jelas dirut-dirut Bang Himbara ini lagi berpikir keras. Bagaimana menyalurkan kredit agar produktif ya kan? Iya kan. Jangan sampai hanya ditanam sebagai surat-surat utang. Harapan kita nih ya, kita berharap ini Menkyu baru ini udah kasih umpan lambung. Betul. Ada yang cemes dong. Iya, disemes dong. Ini ya, jangan dilihatin doang. Di umpan lambung, disemes ala Megawati. Nah, ya, Megatron jadinya. Megatron. Disemes OJK, disemes BI. Nah, kemudian di bawahnya Menkyu kan ada Bang Himbara. Bener. Nah udah, jalanin tuh Bang Himbara. Terus di bawahnya kan ada BPD daerah, kemudian ada BPR, ada PNM yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kasih tuh dana. Iya. Jadi barang itu. Mas pernah tahu nggak cerita tentang PNM? Gimana ceritanya? Permodalan Nasional Madani itu. Yang bosnya teman kita. Oh iya. Pak Arief Mulyadi. Pak Arief. Itu kan satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman lunak dengan angka sampai 1 juta. Dengan baik yang ada yang syariah, ada yang bunganya rendah banget. Itu buat penjual nasi uduk, yang jual cilok, segala macam. Yang tidak masuk di kategori bank ya? Iya, itu dapat. Iya. Tanpa agunan segala macam. Yang penting ada yang ngawasin. Ada satu ketua kelompoknya. Itu mereka terbantu banget. Sangat terbantu. Jadi kalau bisa kayak BRI, kasih tuh dananya ke PNM, biar perluasan PNM untuk masyarakat yang terutama ibu-ibu rumah tangga yang bekerja, yang ibu rumah tangga itu sektorial banget. Iya, sektorial banget tuh bisa jualan keripik segala macam. Itu aja dikasih, tumbuh Mas ekonomi. Iya, betul. Gitu. Gampang sebetulnya, kasih PNM modal yang banyak biar dia bisa
jualan, kasih duit ke masyarakat bawah, karena mereka tuh bagusnya diawasi oleh kelompok mereka sendiri. Jadi mereka punya komunitas. Oke, jadi ada ketua-ketuanya. Ketua-ketuanya dan saya udah pernah ke kantor PNM, itu mereka punya satu peta gitu, dan dia bisa tahu ini petugasnya lagi ada di mana, lagi bergerak kemana gitu. Keren loh Mas. Real time ya? Real time. Jumlahnya banyak sekali, jutaan jumlahnya anggota. Saya sebut apa namanya gitu. Jadi mereka tuh bisa memberikan, mengontrol langsung, bikin pertemuan setiap minggu, ada masalah apa gitu. Tiap bulan mereka bisa bayar, kalau nggak bayar dibantu gimana caranya, dan itu hidup sampai sekarang. Itu sistem kontrol yang sangat digital dan modern ya. Jadi Pak Menkyu ini perlu ke... Sepertinya iya. Perlu ke PNM. Setelah Dirjen Pajak dulu. Kalau PNM penguatan. Kalau yang Dirjen Pajak sama Bea Cukai emang mesti dilihatin tuh. Mesti dilihat apa yang berkurang, apa yang bisa dilakukan, pengawasannya kayak apa, masyarakat dimudahkan atau tidak dengan sistem Cortex ini, yang kita nggak tahu bagaimana bikin. Dulu sempat bermasalah gitu. Harganya mahal. Orang mau bayar pajak aja susah gitu kan. Coba bayangkan di Indonesia ini. Ya kan? Jangan sampai begitulah. Ya, termasuk di Bea Cukai. Itu gimana? Kenapa barang-barang Cina yang legal, yang ilegal makin banyak. Iya. Kita kan nggak nutup mata, Mas. Bener. Di sejumlah mall, ITC, di mana-mana, di Jabodetabek, itu semuanya barang kodian. Dan itu barang ilegal. Bisa masuk sebanyak itu. Iya. Gimana industri kita nggak modar kalau kayak begitu caranya. Repot. Nah ini kan mesti diberes juga. Jadi PR seorang Purbaya ini banyak banget. Dia nggak mungkin bisa sendirian. Tapi dia cuma datang sendirian dari. Iya, makanya dia perlu banyak teman sebenarnya. Dia perlu banyak teman. Sama teman ngobrol. Nanti kita undang ke sini lah. Iya, kita undang. Dia perlu banyak teman. Kalau nggak ada temennya repot. Lawannya banyak. Lawannya banyak. Kalau karena kita tahu background di balik pemilihan dia, udah ngeri dah pokoknya. Jadi mesti dibantu lah nih Pak. Ya mungkin Purbaya ini. Netizen juga akan mengawal kali ya, mudah-mudahan ya. Oh iya. Harus dikawal ini. Ini sesuatu yang langka memang. Kita tuh sudah lama tidak punya seorang pemimpin yang seperti ini kan. Benar. Tapi ini juga sih, kita juga harus ngawal juga. Maksudnya gini, jangan sampai target utamanya jadi tidak tercapai. Ini media harus mengawalnya secara kritis juga kan. Nah kalau misalnya gini, ada problem misalnya, orang kan langsung 200 memang gampang, 200 triliun disalurkan ke untuk ekonomi langsung numbuh gitu. Kan enggak juga. Nah kalau itu kan soal lain gitu. Yang penting bahwa terjadi kebocoran atau apapun masalah ketika disalurkan, ya itu udah nanti berproses dengan sendiri. Itu kan hal yang lain. Ada penegakan hukum, ada pengawasan. Nah, nanti misalnya daripada nggak diapa-apain. Nah, makanya kita kan berpadu gini. Kalau orang ini orang-orang bijak itu berkata, kalau kita melakukan sesuatu itu salah, nilainya 1. Kalau benar, kita melakukan sesuatu, benar, nilainya 2. Kalau tidak melakukan apa-apa, nilainya 0. Ini minimal ini 1. Sudah dapat nilai 1. Bahwa nanti cocok dan tidak cocok, benar atau salah itu urusan nanti. Kan dia pernah bilang, kalau uang didiamkan di BI, dosa kita 2. Oh ya, gimana? Iya kan? Jadi kalau kita membiarkan uang itu di BI, ngendon di situ lama, dosa kita 2. Tapi kalau kita keluarkan dari BI untuk taruh ke masyarakat, dosanya tinggal 1. Tinggal 1 berkurang. Untuk mengurangi dosa yang satunya lagi, ya salurkanlah benar-benar ke publik. Ke yang membutuhkan ekonomi. Itu 0 dosanya. Dosanya 0. Ganti pahala punya. Gitu, jadi kita sebenarnya nggak kekurangan duit sebenarnya, tinggal tolonglah ini uang-uang yang banyak ini, uang-uang orang-orang kaya ini disalurkanlah ke masyarakat. Kan orang kaya sekarang enak Mas, cuman main saham, main obligasi, tinggal duduk-duduk aja, dia duit datang sendiri. Sementara masyarakat bawah bangun pagi, jualan nasi uduk, jualan cilok, narik ojol segala macam sampai malam. Untuk dapat uang 20 ribu. Dapat uang 20 ribu, untungan 30 ribu, selisih 50 ribu. Sementara 50 ribu buat kita cuma beli kopi doang 2. Bahkan kopi 1. Kopi 1 cangkir. 1 cangkir. Jadi situasi yang kita rasakan masyarakat nih dari pantauan kita media, orang yang kaya semakin kaya. Orang kelas menengah makin turun. Yang miskin makin berat hidupnya. Ini realita yang kita capture. Makanya
ketika ada perubahan, ya kita support perubahan itu. Karena kestabilan kalau kitanya miskin buat apa? Yang ada nanti begitu masyarakat sampai pada puncaknya, kemarahan yang nggak bisa ditahan. Jangan sampai seperti di Nepal. Iya, makanya hati-hati. Di Perancis juga lagi bahaya. Ini semua loh lagi bergerak. Di Amerika. Di Australia lagi bergerak juga. Di Timor Leste. Timor Leste itu Mas, mereka melihat pejabatnya kaya, gajinya besar. Pakai mobil. Ekonominya belum stabil, dia menggantungkan harapan itu dari orang yang bekerja di beberapa di Australia, di New Zealand. Terus mereka ngirim uang ke daerahnya dan bangun. Begitu ini tersendat, nah terjadilah tuh gejolak sekarang di Timor Leste itu. Ini gejolaknya kok hampir bersamaan. Iya makanya. Di seluruh negara. Nah, makanya. Kok kayak ada efek domino gitu, muter gitu dari sana. Iya benar. Menular gitu ya. Ini sama kayak ABG Jabodetabek. Jadi ABG Bogor, ABG Cikarang, ABG Cilebu tuh sama gayanya. Pakai hoodie, rambut ini. Mereka nggak ada yang orkestrasi. Cuman mereka ngelihat di sosmed, kayak gini, akhirnya sama. Kan kita begitu juga kan? Bergerak di sosmed, makanya pemerintah perlu hati-hati dalam melakukan gerakan-gerakan yang dianggap menyumbat informasi. Ya kan? Jadi berhati-hati nih. Masyarakat kalau lagi susah hidupnya, yang bisa dilakukan adalah menonton, membaca, dan menulis. Dan itu adanya di handphone, di sosial media. Jangan sampai rencana membatasi sosial media itu menimbulkan efek yang negatif. Jadi mesti hati-hati betul. Dengan alasan yang jelas gitu. Komunikasi jelas ke publik. Iya betul. Gitu. Itu harus dilakukan dengan sangat dengan survei yang sangat bagus ya. Jangan sampai nanti itu menimbulkan backfire. Karena ini udah euforia orang. Iya betul. Hiburannya masyarakat. Memang sosial media itu pisau bermata dua, tergantung nanti bagaimana kita memanfaatkan ya. Iya benar. Ada juga yang orang-orang yang memang tujuannya untuk menumpangi sesuatu untuk tujuan tertentu yang menggerakkan dengan kekuatan uang dan kekuasaan, bisa juga dia bikin bikin ricuh negara dengan tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Cuman kan kalau kemudian kita yang harus di stop, mereka lanjut ya sama aja kan, jadinya gimana gitu. Mereka punya sumber daya lah, yang masyarakat nggak ada gitu kan. Itu yang mungkin kita minta agar itu benar-benar dipikirkan. Di Nepal itu kan awalnya sama kayak kita, pejabatnya flexing, sama korupsi ada di mana-mana, kemudian ada nepotisme di lingkungan istana dan juga kementerian. Masyarakat dalam kehidupan yang sulit. Nah akhirnya mereka hanya bisa komplain di media sosial. Mereka komplain, mereka ceritain kondisinya. Nah kemudian si Perdana Menterinya ini, Sharma Oli ini mendapat asupan informasi yang terbatas. Bahwa itu mereka kemakan informasi hoax. Mereka melakukan ujaran kebencian tanpa lihat realita. Terus kita mesti ngapain? Akhirnya dia bilang tutup akses medsos. Ya udah tutup akses medsos. Tutuplah akses medsos itu. Udah mereka lagi bergejolak, akses hiburan mereka satu-satunya untuk curhat disumbat, meledaklah tuh. Nah kita mesti belajar dari situ, makanya harapan kita itu presiden mendapatkan asupan informasi yang cukup dan luas, komplit. Jadi tidak terbatas. Karena kalau itu terbatas, nanti akan salah ngambil keputusan. Jadi ada istilahnya salah informasi, salah eksekusi, akhirnya menimbulkan persekusi dari masyarakat. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan ya, kita punya badan baru kan, Badan Komunikasi Pemerintah. Yang diketuai oleh Wamen Komdigi ya. Pak Anggaraka. Mudah-mudahan jadi lebih baik lah, karena kan Anggaraka ini kan lingkaran satunya Pak Prabowo kan. Jadi komunikasi tidak ada batas lah. Ya, jadi Pak Anggaraka mungkin bisa kasih data dan fakta yang sebenar-benarnya supaya dia ngambil kesimpulannya juga benar gitu. Jangan sampai salah gitu maksudnya. Nanti masukannya ya. Bahaya. Ya, betul. Ini karena situasinya sudah sangat krusial ya. Waktunya tidak banyak, hampir menjelang 1 tahun Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat memang confidence-nya udah mulai muncul ya Pak
Prabowo untuk menunjukkan jati dirinya ya. Yang selama ini sebagian publik masih meragukan. Ya kita tetap pantau sebagai media, tetap pantau bagaimana nanti melaksanakan di lapangan. Mungkin Prabowo butuh penguatan dari dua belah pihak. Betul. Pihak global. Mungkin lewat BRICS kita nggak tahu ya. Lewat dukungan dari negara lain di luar negara yang sebelumnya. Dan dukungan dari internal. Misalkan dia terbebas dari kungkungan presiden sebelumnya, misalnya kita nggak tahu kan. Nggak tahu, bener. Dia akan melakukan reformasi di Polri, pelan-pelan mengganti beberapa menteri, wamen gitu kan. Kita belum tahu nih, apakah nanti akan ada pergantian reshuffle jilid 3. Katanya. Kita dengar Oktober kan. Ya berarti konsolidasi politik cukup lah di Oktober. Baru digas. Baru setahun pertama, begitu mau jalan tahun kedua baru digas. Jadi seperti kata pengamat keamanan Wibawanto Nugroho itu, Prabowo perlu security cleansing, membersihkan orang-orang yang tidak loyal dan tidak satu visi dengan presiden. Iya sih, itu syaratnya memang. Iya. Nah ini kembali ke Purbaya. Saya lagi nunggu momen ketika dia akan tampil di forum-forum internasional ya. Nah ini menarik. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa gayanya dia itu ya bagian yang unik dari Indonesia gitu. Bener. Ini kita tunggu nih. Kan pasti agenda-agenda internasional kan banyak. Dia nanti akan ke mana ya? Ke Jenewa kalau nggak salah ya? Ke Jenewa. Terus nanti kalau Pak Prabowo kan mau ke pidato di PBB. Urutan ketiga setelah Lula, Brazil, Donald Trump dan Prabowo. Wih, keren dong ya. Iya, urutan ketiga itu. Negara-negara besar itu. Iya, itu nggak tahu. Katanya sih karena itu sudah protokoler gitu. Kenapa Brazil selalu nomor 1 gitu. Nah ini salah satu yang ingin kita itu gini ya. Terlalu inward looking kita itu. Jadi inward looking. Terlalu asik dengan rebutan di ini sendiri gitu loh. Makanya kita mudah diadu domba. Iya, benar. Sekali-sekali kita bikin dunia itu bergoncang gitu loh dengan prestasi dengan kekuatan kita gitu loh maksudnya. Mungkin kelas menengahnya terlampau nyaman mas. Iya. Pengennya begini-begini aja. Iya. Ngapain kita berantem? Ngapain kita ini? Loh, gimana? Iya. Lu enak tapi yang lain. Yang lain kan gimana? Lu makin seperti Nepal nanti kan. Kita kan nih media mengcapture persoalan masyarakat. Kita lihat betul kok kondisi ekonomi kita lagi memang tidak bagus gitu. Iya. Saya punya anak sampai sekarang nyari kerja aja tuh susah banget gitu. Bahkan teman-teman anak saya ada yang udah setahun 2 tahun ini, ada yang lulusan kampus terkemuka belum kerja mas. Iya. Sekali kayak anak saya kerja tempatnya di magang bentuknya magang, digaji per bulan, nggak dapat segala macam, pokoknya magang aja. Karena apa? Karena kondisi ekonominya lagi kayak begini. Nanti kalau udah baik kata dia, baru direkrut sebagai karyawan. Karyawan penuh ya. Sekarang per project dulu gitu. Per project, begitu project selesai ya udah nanti perpanjang lagi gitu. Dan ini real di masyarakat yang kita lihat gitu. Jadi memang mesti ada stimulus yang membuat akhirnya ekonomi ini bergerak dan kita seperti yang sebelumnya gitu. Iya, semoga harus cepat dilakukan ini. Karena kita dengar ada satu posisi di sebuah perusahaan kecil di daerah ngerekrut kasir gitu misalnya dibutuhkan 2, yang datang 800. Gimana coba? Itu bener itu. Yang datang 1000. Itu bener. Panjang sekali antriannya. Itu kan luar biasa. Di tempat saya di Jatimakmur itu ada toko toko kelontong yang jual buku tulis segala macam itu dia butuh pramuniaga 3 orang. Terus saya mau berangkat kerja, itu panjang, ada apa nih mas pakai baju putih hitam? Iya. Mau nyari pramuniaga, emang butuh berapa? 3 orang. Saya bilang, Masya Allah gitu. Dan itu lulusan-lulusan SMK mas. Iya. Dan lulusan-lulusan SMK ini itu banyak sekali jumlahnya loh. Iya. Nah ini mereka nih anak muda produktif mau diapain? Mesti ada tempatnya. Makanya. Industrinya mesti muncul. Nah ini nggak ada nih. Karena ya pengusaha UKM mau bikin usaha duitnya nggak ada. Banyak yang mau usaha sebenarnya. Gelontorin aja. Mudah-mudahan semua program yang dijalankan tuh real gitu, ada gitu. Kemarin stimulus diumumkan kan Pak Erlangga itu. Yang sama Pak Purbaya juga bahwa anak yang lulusan kuliah dapat
tunjangan apa gitu itu kan pada daftar ya, itu salah satu untuk minimal mengurangi di sekarang. Nah nanti kalau yang 200 ini bisa bergulir secara perbankan kemudian jadi produk kredit yang produktif, ya itu akan lebih sustainable lagi gitu kan. Tapi menarik loh, Pak Erlangga dipercaya lagi ya. Iya, ini ini kalau dilihat dari sisi politik bisa lebih dalam lagi nih. Pak Erlangga bersama Purbaya disuruh ngumumin stimulus yang diberikan. Iya. Dan itu program kan yang sangat ditunggu-tunggu. Ditunggu sebenarnya, dan itu penting banget. Dipercayakan kepada Erlangga. Kayaknya sudah klik sama Pak Purbaya. Ya. Kita tunggulah. Kita tunggu. Dan harapannya sebenarnya kan kalau Menq yang dipilih Pak Prabowo kan harusnya semua menteri, BI, OJK dan lain-lain itu harus dukung dong, gitu. Karena ini kan pilihan presiden. Jadi kalau nggak dukung berarti kan tidak setuju dengan pilihan presiden, gitu. Jangan sampai begitulah. Iya, jangan sampai begitulah. Jadi ini orang ini itu nggak ada misi-misi di belakangnya. Kelihatannya nggak ada misi-misi pribadi. Jadi ya kita lihat aja, mudah-mudahan bisa langgeng lah, gitu, untuk memberikan perubahan buat negeri kita. Dan memang di Sindonya juga kan kalau berita Purbaya tinggi, selalu tinggi. Nah, itu modal lah buat dia. Sekarang publik lagi percaya sama dia, gitu. Jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan. Ada dua hal yang kita belajar dari Purbaya. Satu, bahwa memahami ekonomi dan fiskal itu tidak serumit yang selama ini kita bayangkan. Ya kan? Ternyata dia bisa menjelaskan dengan lebih mudah dan mengalir dan orang paham gitu. Oh gitu ya. Selama ini kan kita kan cuma hanya orang-orang tertentu yang paham. Dan dibuat begitu. Satu, dibuat rumit. Yang kedua, dibuat seolah-olah kamu lulusan apa? Kamu ngomong ekonomi, kamu lulusan apa? Kan gitu. Orang jiper dulu kan? Orang dibuat inferior. Nah, inferior itu satu. Yang kedua, kita belajar dari Purbaya bahwa jadi menteri juga bisa asik dan menghibur. Benar. Gitu. Jadi jangan jaim, jangan kaku, jangan. Bisa menghibur kok. Minimal ya kalau para menteri belum bisa mensejahterakan rakyat, ya nggak usah bikin susah. Nggak usah flexing. Hiburan itu kayak Purbaya lah. Itu udah cukup buat kita. Urusan ekonomi, urusan makan, kita bisa cari sendiri. Anda siapin aja makanannya, kita bisa beli sendiri. Siapin aja semuanya dengan harga yang terjangkau, kita bisa beli sendiri. Obat-obatan ada, murah, kita bisa beli, nggak usah disiapin. Masalah kita udah tangguh banget, Mas. Iya. Nggak ada orang setangguh orang Indonesia. Bener. Pagi jam 5 berangkat, habis sholat subuh berangkat, naik transportasi, naik motor, macet sampai 2-3 jam. Yang naik kereta, waduh, kiri kanan, nggak bisa ini. Setiap hari. Bayangin pulang malam, sehingga ada yang bilang masuk surga jalur orang Indonesia. Saking sabarnya. Dan ada seorang psikolog bilang, kalau ya orang Indonesia, pekerja Indonesia tidak beragama, mungkin dari mereka banyak yang bunuh diri. Betul. Iya. Pendapatan rendah, gaji tidak naik, barang-barang harganya mahal, kontrakan belum dibayar, pajak listrik, bayar listrik, STNK, SIM, BPJS, PBB, semuanya dipajakin. Mau jual rumah dipajakin, mau beli rumah dipajakin, punya warisan dipajakin. Iya. Kalau mereka nggak beragama, bunuh diri mereka. Ini kalau gitu. Menarik. Oke? Kayaknya cukup. Cukup ya hari ini. Purbaya efek ya kita. Purbaya efek. Kita yang nantikan. Bikin kaget. Kita nantikan apa yang mereka lakukan, Purbaya lakukan berikutnya ya. Kita tunggu. Sampai jumpa minggu depan di Live Reaction edisi yang lain lah, menteri yang lain ya. Menteri yang lain. Kita bahas satu-satu nanti. Yang menarik ya. Oke, thank you, terima kasih. Sampai ketemu di Live Reaction minggu depan. Bye.